ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa salat itu selalu konsisten, Bapak. Jamnya itu kalaupun dia bertukar-tukar hanya sedikit saja, tidak pernah telat dia. Telat 1 jam tidak pernah. Perputarannya itu masih paling keras itu setengah jam lewat dari yang biasanya. Istiqomah solat itu waktunya. Begitu juga untuk orang-orang yang melaksanakannya selalu istiqomah menjalankannya, melaksanakan solat itu dengan setiap hari 5 waktu sehari semalam, rutin tanpa ada hambatan. Jadi kalau kita ingin istiqomah terhadap satu perbuatan, maka perlu kita garis bawahi, kita harus melaksanakan solat id, kita harus melaksanakan solat sebagai dasar keistiqomahan itu. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang begini, tidak selamanya kita menjalankan agama ini selalu semangat, selalu antusias, selalu optimis. Terkadang juga kita bisa loyo, kurang bergairah dalam melaksanakan ibadah. Tapi jangan sempat rasa tidak semangat kita itu menjatuhkan kita dari puncak gunung. Ibaratnya kalau ada sebuah gunung, kita sedang mendaki gunung. Kalau sudah tidak semangat lagi, jangan sempat kita turun sebelum sampai ke puncaknya. Jadi kalau kita sedang tidak semangat melaksanakan ibadah kepada Allah, tolong diganjal. Jangan sempat kita luncur ke bawah, terjun ke bawah. Setidaknya kita tetap bertahan di tempat kita berdiri yang biasanya. Karena itu wajar. Keimanan itu kadang dia bertambah dan kadang dia berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu sifatnya kadang dia meningkat, kadang dia berkurang. Saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana pertanyaan yang di awal tadi? Bagaimana status orang yang berpuasa tanpa melaksanakan sholat? Bermacam pendapat, saudara. Tapi yang paling ketat dan yang paling selektif itu adalah pendapat yang mengatakan kalau puasa tanpa sholat maka puasanya tidak sah. Apa dalilnya? Apa dasar hukumnya sehingga keluar pendapat yang begini? Man tarakas sholata amdan faqad kafara ziharan. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia itu telah menjadi kafir yang nyata. Kalau sudah tidak lagi beragama Islam, bagaimana puasanya akan diterima? Bagaimana puasanya akan sah? Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai pesan singkat kepada kita supaya kita meningkatkan kualitas puasa kita agar tidak berlalu begitu saja bulan Ramadan yang indah ini, agar bulan Ramadan yang indah ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik dalam meningkatkan kualitas diri, kualitas iman dan kualitas takwa. Bagaimana caranya? Dengan istiqomah mengerjakan atau melaksanakan sholat setiap harinya 5 waktu sekali sehari semalam. Dan yang lebih penting lagi, kalau bisa mari sama-sama kita makmurkan masjid ini, Bapak. Bagaimana cara memakmurkannya? Dengan kita sering hadir kemari, dengan kita sering sholat kemari, dengan kita sering membuat acara-acara di sini, baik itu majelis taklim, majelis ilmu dan lain sebagainya. Karena saudara, masjid ini tidak hanya sebatas tempat sholat, tempat bermusyawarah juga bisa di sini dan lain sebagainya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajid Allah. Perlu saya garis bawahi,
di dalam ilmu nahwu, innama ini adalah adatu hasrin, artinya pembatasan. Kalau sudah dibatasi berarti tidak semua orang mampu melaksanakannya. Ada batasan di situ. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau orang-orang yang tak beriman, dia itu tidak akan mau memakmurkan masjid, Bapak. Dia itu akan menjauh dari masjid. Karena Allah sudah membatasi itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Saya rasa ada perbedaan antara iman dan antara mukmin dan muslim. Ini perlu kita ingat. Bahwasanya tidak semua orang yang muslim itu mukmin. Tidak semua orang yang beragama Islam itu beriman. Tapi sudah barang tentu orang yang mukmin itu adalah muslim. Sudah pasti orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memeluk agama Islam. Perlu kita garis bawahi itu. Kalau kita sudah sampai tingkat mukmin, maka kita akan selalu terpanggil untuk hadir ke masjid ini. Saudara-saudara, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah khutbah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga khutbah yang singkat ini banyak manfaatnya kepada kita, terutama kepada diri saya pribadi, untuk menjadi mau'izah atau pelajaran di mana setiap harinya kita itu harus lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Seharusnya kita bisa hidup seperti itu, saudara. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انزل علينا الصحة والسلامة والعافية والهداية والاستقامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.